Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia yang mulai menyerah dengan hubungannya bersamamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu ya. Dia yang ya bersamamu sekarang dan kenapa dia mulai menyerah? Apakah ada yang lain? Apakah dia punya alasan dibalik keputusan yang dia lakukan ya? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius ya, dia yang mulai menyerah dengan hubungannya bersamamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini. Kenapa? Apa alasannya? Page of Cups ya, ada the Hierophant, ada Justice, ada Seven of Swords, ada the Empress, Queen of Cups, Eight of Swords, Five of Pentacle. Under the deck ada the Devil. Ada energi ya dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Pisces, ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo ya, ada juga Taurus, Gemini, Capricorn juga kencang. Kita mulai bahas. Di sini yang dia inginkan sebenarnya tidak hubungan yang terbengkalai seperti ini. Dia sebenarnya juga nggak ingin hal ini terjadi, tapi dia nggak punya daya upaya untuk membuat keadaan menjadi sesuai bayangan dia, karena menurut dia ya hubungan ini nggak bisa diselamatkan lagi. Padahal yang dia inginkan itu bisa berkomitmen dengan kamu sampai menikah gitu. Tapi ternyata setelah dia pertimbangkan, ya ternyata tidak baik gitu ya. Dalam artian ya, apa ya, tidak baik untuk dia menahan semua rasa sakit karena kamunya ini. Dia ngerasa tuh kamu egois gitu, kayak mentingin dirimu sendiri gitu, kayak nggak peduli dengan dia yang udah banyak ngalah dari kamu gitu. Itu menurut dia ya. Entah kebenarannya seperti apa, hanya kamu dan dia yang tahu ya tentang masalah kalian. Tapi di sini terlihat kamu juga sebenarnya kecewa dengan dia tanpa dia sadari ya. Kamu kecewa dengan dia, yang dimana ketika dia deket sama yang lain tuh kamu ngerasa cemburu ya. Kenapa dia punya banyak teman lawan jenis, kenapa dia nggak menghargai kamu sebagai pasangan. Itu sebabnya mungkin kamu menjauh dan membuat dia tidak nyaman ya, dengan hubungannya bersama kamu, sehingga ada pemikiran yang negatif ya yang dia pikirkan tentang kamu, sehingga dia berpikir untuk ya lebih baik dia nyerah gitu dengan hubungan yang dia jalani bersama kamu. Dan di sini kamu pun juga kayak ngerasa bahwa ya kenapa harus ini terjadi gitu ya, kenapa ini harus terjadi gitu ya, kenapa gitu. Padahal di sini ya kamu juga bingung apa alasannya, dan kamu tuh ya selama ini meskipun kamu nahan cemburu, kamu mencoba untuk realistis gitu, bahwa aku sayang sama dia dan dia juga sayang sama aku, pasti ya dia bisa menjaga hati untuk aku gitu, meskipun banyak godaan ya. Kamu mencoba untuk ya tidak peduli gitu ya, kamu mencoba untuk tidak peduli. Tapi di sini kamu betul-betul gak habis pikir gitu ya, gak menyangka aja gitu ya. Kenapa? Apa alasannya Tuhan kayak memperkeruh keadaan ini gitu, kayak ya aku dan dia, ya aku tahu dia sayang sama aku, kita saling ingin merengkuh satu sama lain. Kenapa diberi ujian seperti ini? Dan ketika kamu ya merenung-renung gitu ya, kamu baru nyadar bahwa ya mungkin ini adalah bentuk ujian ya, cobaan yang harus aku lewatin dengan ikhlas. Ketika ikhlas ya pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan lebih dari apa yang aku sangkakan gitu.
Ya kamu mencoba kayak positive thinking gitu ya, malah justru dia ngebuat ulah baru yang dimana ya tiba-tiba ngejauh lah dari kamu ya, tiba-tiba kayak udah nggak peduli lah dengan hubungannya bersama kamu gitu. Jadi ya kamu di sini juga ya jadi bingung gitu ya, jadi bingung ya, kenapa hal ini harus harus aku yang pikirin sendiri gitu ya, sedangkan dia aja stagnan di sana kayak nggak peduli gitu ya. Ya karena di sini memang tidak ada keterbukaan, jadi masalah ini terjadi ya, karena tidak adanya keterbukaan jadi masalah ini terjadi ya. Jadi di sini kalau kamu ingin keadaan membaik ya cobalah berkompromi ya, kamu harus bisa menoleransi dirimu sendiri ya, meskipun ngalah dari dia, meskipun mendahului menyapa dia lebih dulu ya nggak apa, kalau demi kebaikan ya kenapa harus menunda gitu ya, kenapa harus kayak gengsi gitu ya. Ya jangan sampai kamu menyesal pada akhirnya ya. Dan di sini intinya itu yang terjadi adalah salah paham, jadi kamu dan dia harus bisa kayak rembukan, kayak ya berunding satu sama lain bagaimana baiknya. Kalau pisah ya pisahlah baik-baik gitu, kayak ya kalau kita pisah ajaklah dia pisah baik-baik ya, kalau nggak bersatu sebagai pasangan nggak ada salahnya bersatu sebagai teman gitu. Justru itu malah lebih baik gitu ya, karena kalian akan tersadar bahwa ya ternyata ya begini gitu, meskipun gak jadi pasangan kita tetap berkomunikasi baik, saling menyapa gitu. Dengan berjalannya waktu pasti perasaan itu akan hilang dengan sendirinya kalau kamu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti hubungan yang kalian jalani saat ini ya. Dan sarannya dari saya untuk kalian ya semoga apa yang menjadi keinginanmu dan apapun keputusanmu itu adalah keputusan yang terbaik dan tidak membuat kamu menyesal ya. Semoga saja, dan kamu harus paham sepaham-pahamnya bahwa ya, memang hidup ini tidak bisa dipaksakan sesuai dengan keinginan ya, keinginan kita gitu. Tapi kita harus bisa menoleransi diri sendiri ya, supaya kedepannya ya bisa lebih baik lagi ya. Intinya ya jangan mudah menyerah dengan keadaan, apalagi ya meskipun kita dalam keadaan yang tidak baik sekalipun ya kita harus berpikir positif ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.